Selamat malam Pak, perkenalkan nama lengkap saya Efrasia Mionggodo, NIM 2020-04-011. Baik Pak, di video kali ini kami diminta untuk membuat tentang multimedia interaktif. Di sini saya mengambil judul berkarya seni rupa 2 dimensi. Di dalam multimedia tersebut, saya mengambil ada 3. Yang pertama kompetensi dasar, yang kedua materi, yang ketiga kuis. Yang pertama kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar saya mengambil ada 4 kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu memahami jenis karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur seni rupa dan prinsip penataannya dalam karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi medium atau alat, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua, materi. Di dalam materi saya mengambil ada 4. Yang pertama, pengertian dan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Istilah seni rupa seringkali dijumpai baik dalam bentuk tulisan maupun diperbincangkan secara lisan. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki batas 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai 2 ukuran dan karya seni rupa 3 dimensinya mempunyai 3 ukuran atau memiliki ruang. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa ada yang dibuat dengan pertimbangan utama untuk memenuhi fungsi praktis. Karya seni rupa semacam ini dikategorikan dalam jenis karya seni rupa terapan atau applied art. Yang kedua, unsur objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama itu garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, dan berombak. Yang kedua, raut. Raut merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung di pipi atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Yang ketiga, ruang. Ruang dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Pada karya seni rupa 2 dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya seperti perbedaan intensitas warna, terang, gelap, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semua. Yang keempat, tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Yang kelima, warna. Warna adalah unsur rupa yang menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok atau primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Yang keenam, gelap. Gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan
intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Materi yang ketiga tentang medium alat bahan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Medium dan bahan karya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan beragaman jenisnya, seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya. Yang kedua, alat berkarya seni rupa sangat banyak dan ragamnya. Beberapa karya seni rupa bahkan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Akan tetapi, ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir semua proses berkarya seni rupa. Dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, setidaknya dikenal beberapa kategori alat utama untuk berkarya, yaitu alat untuk membentuk, menggambar, dan mewarnai, serta alat mencetak. Yang ketiga, teknik. Teknik berkarya seni rupa. Dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan, dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang berupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan pada medium. Materi yang keempat, proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Proses berkarya seni rupa 2 dimensi tidak tercipta dengan sendirinya. Pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dilakukan melalui sebuah proses secara bertahap. Tahapan dalam berkarya ini berbeda antara satu jenis karya dengan jenis karya lainnya. Mengikuti karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut, tahapan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri perupanya. Yang terakhir, kuis. Di dalam kuis saya mengambil ada 4 kuis. Yang pertama, menurut dimensinya, lukisan dan batik termasuk dalam jenis karya seni rupa? A. 3 dimensi, B. 2 dimensi, C. Terapan, D. 4 dimensi. Yang benar 2 dimensi. Next. Yang kedua, salah satu
cabang seni rupa dua dimensi dengan proses pembuatan karyanya memakai teknik cetak dan biasanya di atas kertas dinamakan A. Batik, B. Printing, C. Lukisan, D. Seni grafis. Yang benar B. Next. Yang ketiga, perantara yang biasa dipakai untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan yang dipakai dalam karya seni merupakan A. Teknik, B. Medium, C. Unsur, D. Alat. Yang benar medium. Yang keempat, pengertian karya seni rupa murni adalah karya seni yang lebih mementingkan A. Teknik pembuatannya, B. Keindahan dibandingkan fungsi pakaiannya, C. Fungsi pakai dibandingkan keindahan, D. Keindahan dibandingkan nilai komersial. Yang benar D. Selamat malam, Pak. Terima kasih.